Niat puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatit tasu'a lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatit tasu'a lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Tasu'a esok hari karena Allah Ta'ala. Atau lafaz yang lebih ringkas sebagai berikut. Nawaitu shauma tasu'a lillahi ta'ala. Nawaitu shauma tasu'a lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Tasu'a karena Allah Ta'ala. Kemudian niat puasa Asyura 10 Muharram. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatil Asyura lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Asyura esok hari karena Allah Ta'ala. Atau lafaz yang lebih ringkas, nawaitu shauma Asyura lillahi ta'ala. Nawaitu shauma Asyura lillahi ta'ala. Aku niat puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Kemudian niat puasa pada tanggal 11 Muharram. Nawaitu shaumal muharrami lillahi ta'ala. Nawaitu shaumal muharrami lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harakah, kaum muslimin dan muslimat, puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam. Khususnya yang sangat dianjurkan ialah pada tanggal 10 Muharram atau yang disebut sebagai puasa Asyura. Nabi SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Namun sunnah puasa di bulan pertama kalender Hijriah ini tak hanya pada tanggal 10 Muharram. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan para ulama, ada 3 hari sunnah puasa yang spesial hanya bisa dilakukan pada bulan Muharram ini. 3 hari itu berturut-turut, yakni tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Puasa pada tanggal 10 Muharram disebut sebagai puasa Asyura atau puasa hari Asyura. Pahalanya tak main-main. 1 hari puasa di tanggal 10 Muharram ini bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Beliau SAW menjawab, puasa tersebut dapat melebur dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Lebih besar lagi keterangan pahala puasa Asyura dalam Fadhailul Awqat karya Imam Al-Baihaqi ialah sebagai berikut. Menurut riwayat, puasa Asyura adalah puasa pertama yang diwajibkan atas umat Islam sebelum datangnya perintah puasa pada bulan Ramadan. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu kaum Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan berpuasa Asyura pula hingga diwajibkan puasa Ramadan. Maka setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berkehendak ingin berpuasa Asyura, maka silahkan berpuasa. Dan barang siapa yang berkehendak tidak ingin berpuasa, maka tidak berpuasa. Artinya, dari status sebagai puasa wajib, puasa Asyura tanggal 10 Muharram menjadi puasa sunnah. Selain itu, sepanjang sejarah banyak peristiwa yang diyakini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu pula yang menjadi alasan kenapa umat Islam disunahkan berpuasa pada hari Asyura. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Lantas beliau bertanya kepada mereka, hari apa yang kalian sedang berpuasa ini? Mereka, orang-orang Yahudi itu menjawab, hari ini adalah hari yang agung. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya pada hari ini dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur dan kami turut berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kami dengan Nabi Musa lebih berhak dan lebih utama daripada kalian. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Puasa Tasu'a 9 Muharram. Kesunahan puasa tanggal 9 Muharram atau puasa Tasu'a merupakan sunnah yang bersifat takriri, yakni amalan sunnah yang sudah direncanakan untuk dikerjakan oleh Nabi SAW, namun beliau belum sampai mengerjakannya karena wafat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud disebutkan bahwa pada waktu Rasulullah dan para sahabatnya mengerjakan puasa Asyura, para sahabat menginformasikan kepada Nabi SAW bahwa hari Asyura diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW bersabda, tahun depan insya Allah kita akan berpuasa juga pada hari ke-9. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, akan tetapi sebelum mencapai tahun depan Rasulullah SAW wafat. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Kesunahan puasa tanggal 11 Muharram.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Puasalah pada hari Asyura dan bedakanlah diri kalian dari kaum Yahudi dengan berpuasa sehari sebelum dan setelahnya." Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan Al-Imla menegaskan bahwa disunahkan berpuasa 3 hari pada bulan Muharram, yakni puasa Asyura tanggal 10 Muharram dan sebelumnya puasa Tasu'a pada 9 Muharram, diikuti puasa pada tanggal 11 Muharram. Niat puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatit tasu'a lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatit tasu'a lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Tasu'a esok hari karena Allah Ta'ala. Atau lafadz yang lebih ringkas sebagai berikut. Nawaitu shauma tasu'a lillahi ta'ala. Nawaitu shauma tasu'a lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Tasu'a karena Allah Ta'ala. Kemudian niat puasa Asyura 10 Muharram. Nawaitu shauma ghadin an adai sunnatil Asyura lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Asyura esok hari karena Allah Ta'ala. Atau lafadz yang lebih ringkas, nawaitu shauma Asyura lillahi ta'ala. Nawaitu shauma Asyura lillahi ta'ala. Aku niat puasa Asyura karena Allah Ta'ala. Dan terakhir, niat puasa pada tanggal 11 Muharram. Nawaitu shaumal muharrami lillahi ta'ala. Nawaitu shaumal muharrami lillahi ta'ala. Aku berniat puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.